أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خير لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. صدق الله العظيم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kami di sini kesempatan, kesehatan sehingga kiranya masih bisa melakukan suatu tugas, masih bisa menjalankan kegiatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qad nazzalna minas sulumati ilan nur, yang telah membawa kita daripada kezaliman menuju cahaya yang disinari oleh iman, Islam dan ihsan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Yang pertama sekali tentu saya di sini akan memperkenalkan diri saya, yakni nama Syahrul Ayub, NIM 2217030. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini tentang materi ilmu dakwah yang dibimbing oleh Ustadz Lot. Baik, pada kesempatan sebelumnya kami dapat kabar dan dapat informasi bahwa tugas ini adalah tugas UAS, ujian akhir semester, yakni meresum
materi yang telah disampaikan di minggu-minggu yang sebelumnya selama perkuliahan ilmu dakwah di semester 6 ini. Baiklah, di sini kami akan mencoba meringkas, kami akan mencoba menyimpulkan daripada materi-materi yang telah berlalu, di mana pada pertemuan pertama melalui jalur online, pembelajaran online, kami belajar tentang pengertian dan hukum ilmu dakwah. Perlu saudara-saudara ketahui bahwa dakwah itu berasal dari kata bahasa Arab da'a yadu'u. Apa maksud da'a yadu'u? Da'a yadu'u itu adalah mengajak, menghimbau, menyeru orang-orang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan syariat Islam. Itu adalah pengertian daripada dakwah. Sedangkan hukum berdakwah itu ada dua. Yang pertama, para ulama berpendapat, berbeda pendapat mengenai hukum daripada berdakwah ini. Yang pertama, beliau menyebutkan adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu ialah wajib ada di dalam suatu golongan, wajib bagi suatu tempat, di suatu tempat itu wajib disampaikan setidaknya ada salah seorang dai yang menyampaikan tentang ilmu agama. Kemudian pendapat yang kedua, ada yang mengatakan bahwa hukum daripada berdakwah ini ialah fardu ain, yakni wajib dilakukan oleh seseorang jika ia telah memenuhi syaratnya, jika ilmunya tinggi, sudah sekolah di perguruan tinggi contohnya, sudah belajar tentang ilmu agama, sudah mendalami, maka dia menurut para ulama sudah wajib untuk mengajarkan atau berdakwah. Kemudian masuk kepada yang kedua, materi yang kedua, nama dakwah atau istilah lain dalam ilmu dakwah. Sebenarnya dakwah itu mengajak, tetapi mesti ada nama-nama lain daripada mengajak atau nama-nama lain dalam dakwah itu. Apa yang pertama? Yang pertama adalah tabligh. Apa makna tabligh? Yaitu menyampaikan. Menyampaikan seperti da'a yadu'u juga menyampaikan. Jadi tabligh ini juga menyampaikan, tetapi dalam suasana acara-acara yang besar. Kemudian yang kedua, ada amar ma'ruf, yaitu tentang memerintahkan. Jadi memerintahkan seseorang ataupun sekelompok orang untuk berbuat baik. Itulah yang dinamakan dengan amar ma'ruf. Kemudian yang ketiga, ada nahi mungkar. Nah, nahi mungkar ini ialah melarang seseorang atau sekelompok orang untuk meninggalkan maksiat, untuk meninggalkan kejahatan-kejahatan. Kemudian yang keempat, ada nasihat. Ada nasihat yang disampaikan oleh para dakwah. Kemudian yang kelima, ada yang namanya khutbah. Tetapi yang khutbah ini terkhusus di hari Jumat. Dan juga khutbah ini tentu memiliki rukun dan syarat-syaratnya, tidak seperti dakwah. Kemudian yang keenam, tazkirah, memberi peringatan kepada kaum muslimin, memberi peringatan kepada orang-orang yang berpikir agar mereka tidak ambil dan tidak salah jalan. Kemudian yang ketujuh, ada tabsyir, yaitu memberi kabar gembira. Sidang audiens yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian masuk kepada yang selanjutnya, yaitu keutamaan daripada berdakwah, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa man ahsana qawlan mimman da'a ilallah.
Waman ahsana, siapakah yang lebih baik, min qaula, daripada perkataannya, mimman da'a ilallah, daripada menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa amila salihan, dan beramal saleh, wa amila salihan, qala, dan katakan, innani minal muslimin, saya ini daripada orang muslim. Jadi sebagai intisarinya, keutamaan daripada berdakwah ini ialah amal terbaik. Kemudian yang kedua, keutamaan daripada dakwah itu ialah dakwah dapat menjadi penyelamat dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. An-najatu minal azab. Kemudian yang ketiga, daripada keutamaan berdakwah ini ialah khaira ummah, jalan menuju umat yang terbaik, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Sedang audiens yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalian adalah umat terbaik, kata Allah, yang dilahirkan oleh manusia, ta'muruna bil ma'ruf, yang melakukan kebaikan, wa ta'muruna wa tanhauna 'anil munkar, dan melarang akan keburukan-keburukan, wa tu'minuna billah, dan engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian masuk kepada materi yang selanjutnya, yakni tentang kompetensi dakwah. Jadi kompetensi dakwah ini ada 3. Yang pertama yaitu memiliki kekuatan spiritual, yaitu memiliki kekuatan iman, ibadah, takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah kompetensi yang pertama. Kemudian kompetensi yang kedua yang dimiliki oleh dakwah itu adalah kekuatan moral. Itulah akhlaknya para da'i. Kemudian yang ketiga, memiliki kekuatan intelektual. Itulah wawasan keilmuan para da'i. Jadi seorang da'i itu harus mempunyai wawasan ilmu. Yang kedua, harus mempunyai akhlak yang mulia, yang nantinya akan dijadikan sebagai panutan atau sebagai contoh oleh khalayak yang ramai yang selalu mendengarkan ceramah kita. Kemudian yang ketiga, kekuatan spiritual itu iman, ibadah, dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu ini adalah menjadi penilaian bagi masyarakat, menjadi penilaian bagi sekelompok orang nantinya. Jika kita tidak berilmu, jika kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu ini akan merugikan kita sebagai pendai. Kita akan ditanya atau kita akan dipermasalahkan nantinya di tengah-tengah masyarakat. Sidang audiens yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian masuk kepada materi selanjutnya, yakni tentang metode dalam berdakwah. Jadi metode dalam berdakwah ini sudah jelas disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi dalam ayat ini sudah mencakup daripada tiga golongan atau 3 metode dalam berdakwah. Yang pertama apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Menyampaikan tujuan atau hikmah daripada berdakwah itu. Kemudian yang kedua, wal mau'izatil hasanah, memberikan kepuasan kepada sidang audiens, kepada pendengarnya. Kemudian yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Apa wajadilhum billati hiya ahsan? Yaitu bertukar akan pikiran. Jadi di sini sangat penting. Yang 3 ini bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ini sangat penting. 3 metode yang sangat penting dalam berdakwah.
menyampaikan tujuan, memberikan kepuasan kepada pendengar. Kemudian yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan, bertukar pikiran dengan masyarakat atau dengan pendengarnya. Kaum muslimin sidang audiens yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka materi yang selanjutnya ialah prinsip dan kaidah-kaidah dalam berdakwah. Nah, ini sangat penting. Karena kenapa? Karena yang namanya prinsip harus dimiliki oleh seorang pendakwah, dan juga kaidah atau undang-undang juga harus dimiliki oleh seorang pendai. Apa yang pertama mengenai kaidah dalam berdakwah, yakni harus bisa menjadi teladan sebelum berdakwah. Kita harus bisa mencontohkan kepada masyarakat. Kita harus bisa mencontohkan kepada seseorang agar mereka bisa mengikuti apa yang kita katakan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun." Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, lima taquluna, kenapa engkau katakan kepada mereka ma la taf'alun, sedangkan engkau tidak mengerjakan apa yang engkau katakan. Itu adalah yang pertama. Kemudian yang kedua, mengenalkan sebelum memberi. Jadi kita harus mengenalkan apa tujuan kita. Kita harus kenalkan kepada masyarakat agar mereka tidak akan salah paham. Jika mereka tidak kenal, bagaimana mereka bisa menerima? Kemudian yang ketiga, bertahap dalam membebankan suatu amal. Jangan kita jadikan karena kita hafal semua materi, hafal semua amal-amal yang akan kita lakukan, kita langsung menyampaikan secara keseluruhan. Tentu ini tidak akan diterima oleh mereka. Karena kenapa? Karena terlalu berat. Kemudian yang keempat, memudahkan, bukan memberatkan. Jadi di sini kita itu harus selalu mempermudah. Jika ada suatu hal masalah yang intisarinya ada penyelesaian di dalam masalah hal ini, kita cari solusi yang paling mudah. Kita sampaikan bahwa Islam itu mengajarkan yang mudah, bukan yang sangat sulit. Kemudian yang kelima, memberikan harapan sebelum memberikan ancaman. Jadi kita itu harus memberikan harapan kepada masyarakat, harus memberikan harapan kepada pendengar, agar di sini mereka tidak takut. Jika seandainya kita langsung menyampaikan ancaman-ancaman yang ada dalam Al-Quran, yakinlah ini tidak akan diterima oleh masyarakat ataupun audiens. Kemudian yang terakhir, materi yang terakhir, kiat-kiat menyentuh hati objek dalam berdakwah. Jadi ini juga hal yang sangat penting. Kenapa? Karena kita harus bisa mendapatkan hati si pendengar agar mereka terpukau. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, tentu kita harus berpandai dalam seni berkenalan. Dalam seni berkenalan ini, seandainya mereka tidak kenal kepada kita, bagaimana mereka akan yakin? Sedangkan mereka saja tidak kenal. Kemudian yang kedua, menghafal nama. Ini sangat penting. Dengan menghafal nama ini, kita akan mudah masuk kepada mereka. Kemudian memanggil dengan panggilan yang ia sukai. Jika kita melakukan hal ini, tentu mereka bisa menerimanya langsung. Kemudian yang seterusnya, saling tanya kabar. Saling tanya kabar ini memang sepele, tetapi maknanya, tetapi kesimpulan daripada menanya kabar ini, beliau akan berpikiran bahwa si fulan perhatian kepada saya. Kemudian yang kelima, pandang dengan pandangan kasih sayang. Jangan kita pandang dengan ketidaksukaan, tetapi pandanglah mereka dengan pandangan kasih sayang. Kemudian yang keenam, saling memberi hadiah. Nah, saling memberi hadiah ini termasuk suatu cara atau suatu metode mendekatkan diri kita kepada mereka agar terasa dekat, terasa hangat. Memang hal ini sepele, tapi maknanya sangat puas nantinya. Jika kita sudah dekat dengan mereka, kita tinggal menyampaikan, insya Allah mereka akan terima. Sidang audiens yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini
yang dapat saya sampaikan. Banyak maaf. Para ustadz juga minta maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.